Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat bertemu kembali di bab 4 pertemuan ke-14 di mata pembelajaran matematika, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linier, yaitu bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan bahwa kalian telah mengisi link absensi di pagi hari ini atau di siang hari ini di pembelajaran matematika. Dan jangan lupa bahwa kalian pastikan sudah melaksanakan literasi Al-Quran dan melaksanakan sholat duha atau sholat wajib. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan kita pagi hari ini atau hari ini, apa yang akan kita pelajari di hari ini dapat menjadi berkah buat kita semua. Amin. Dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Tetap stay at home. Jangan lupa memakan makanan yang bergizi. Jika perlu multivitamin, kita tambahkan multivitamin. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dan rajin berolahraga. Baik, di kompetensi dasar kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan konstektual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Dan di 4.4 yaitu menyajikan penyelesaian masalah konstektual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi program linier, kalian harus bisa menjelaskan pengertian program linier, menentukan model matematika, menggambarkan daerah himpunan penyelesaian persamaan linier 2 variabel, menggambarkan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel, menentukan nilai maksimum dari program linier, dan menentukan nilai minimum dari program linier. Baik, kita masuk ke yang pertama, pengertian program linier. Program linier adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan untuk mencari solusi masalah optimasi. Ya, kalian bisa baca untuk lebih jelasnya tentang pengertian program linier. Nah, yang kedua yaitu sistem pertidaksamaan linier, program linier dan model matematika. Namun di pertemuan ini saya hanya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier, yaitu bagaimana kalian harus bisa menggambarkan atau menentukan daerah dari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah pertama, kalian harus menggambarkan garis AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius. Nah, garis itu akan membelah bidang kartesius menjadi dua belah bidang. Ya. Yang kedua, langkah kedua, ambillah sembarang titik P, X1, Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Nah, nanti akan kita simulasikan dalam contoh soal. Langkah yang ketiga, yaitu daerah yang merupakan himpunan penyelesaian adalah yang kita arsir. Namun nanti ada beberapa yang kita balik yang tidak kita arsir ya, untuk lebih mudah. Oke, contoh yang pertama, perhatikan. Kalian diminta untuk menggambarkan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier sebagai berikut. X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar dari 0, dan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Satu-satu kita akan gambarkan terlebih dahulu. X lebih besar dari 0. Ya. Nah, untuk X lebih besar dari 0, daerah arsirannya adalah ke kanan atau dia menjauhi titik 0. Ya. Nah, ini untuk daerah X lebih besar dari 0. Ini daerahnya yang diarsir. Kemudian yang kedua, ada Y lebih besar dari 0, berarti ke atas. Ya, jadi kalau lebih besar dari 0 itu arsirannya ke kanan atau ke atas. Ya. Nah, ini untuk Y lebih besar dari 0. Dilanjut, daerah himpunan 3X plus 4Y kurang dari 12. Nah, kita tentukan dulu titiknya dengan cara membuat nilai X-nya 0,
dan Y-nya 0, atau biasanya saya menggunakan sistem buka tutup ya. Nah, kita tutup yang nilai Y-nya dulu. Kita tutup 4Y-nya yang ada variabel Y-nya, berarti sisa tinggal 3X sama dengan 12. Maka didapat nilai X-nya adalah 12 dibagi 3, berarti X-nya 4. Nah, di sini ada titik 4-nya. Kemudian sekarang kita tutup X-nya, 3X-nya kita tutup. Ya, yang dibuka adalah 4Y-nya. Sehingga 4Y sama dengan 12, maka didapat Y-nya adalah 12 dibagi 4, yaitu 3. Nah, ini Y-nya 3. Setelah itu, titik Y-nya 3, titik X-nya 4, kita hubungkan menjadi satu garis ini. Nah, garis ini disebut dengan 3X plus 4Y kurang dari 12. Baru kita tentukan arsirannya. Karena kurang dari, berarti arsirannya ke bawah atau kiri, atau dia mendekati titik 0. Nah, ini ya, ini arsirannya ke bawah. Oke. Nah, setelah itu nanti bentuk daerahnya menjadi seperti ini. Setelah digabungkan tadi yang garis pertama, kedua, dan ketiga ini. Nah, ketemulah dari yang tadi X-nya lebih besar dari 0, ya, misalnya kalian beri garisnya atau arsirannya warna merah. Kemudian Y-nya lebih besar dari 0 kuning, dan yang 3X plus 4Y-nya adalah biru. Nah, yang terkena daerah 3 warna merah, kuning, dan biru, maka itulah daerah himpunannya. Nah, adanya di sini, ya, di segitiga ini. Oke, itu daerah himpunannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari 4 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Kita akan peroleh dulu titiknya dari persamaan atau pertidaksamaan 2X plus Y sama dengan 4. Ya, kita ganti dulu nih pertidaksamaannya dengan sama dengan untuk mencari titik X dan Y-nya. Nah, X-nya kita tutup, 2X-nya kita buat 0 ditutup, berarti sisa tinggal Y sama dengan 4 atau 0,4. Kemudian sekarang Y-nya yang kita tutup, sisanya 2X sama dengan 4, berarti X-nya 4 dibagi 2. Berarti nilai X-nya 2 atau 2,0. Nah, setelah didapat, nanti kalian bisa gambarkan. Tapi ini kita akan cari dulu yang X plus 2Y dulu ya. X plus 2Y sama dengan 5, berarti diperoleh X-nya ditutup. X-nya ditutup, jadi 0, berarti sisa 2Y sama dengan 5, maka Y-nya 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Maka titiknya adalah 0,2,5 atau 0,5 per 2 ya. Nah, kemudian Y-nya yang kita tutup, kita buat 0, berarti X-nya sama dengan 5 atau 5,0. Nah, baru kita gambarkan dengan ketentuan ini tadi. Jika pertidaksamaan lebih besar dari 0, maka arsirannya ke kanan atau atas atau menjauhi titik 0. Nah, sedangkan jika pertidaksamaannya arahnya kurang dari sama dengan 0, maka arsirannya ke kiri atau ke bawah atau mendekati titik 0. Nah, setelah kita tadi tentukan titiknya, di sini ada 0,4 ya, X-nya 2, kemudian 2,0, X-nya 2, Y-nya 4, garis yang ini nih, yang merah. Ya. Kemudian garis merah ini lambang pertidaksamaannya adalah kurang dari. Berarti kalau kurang dari apa? Arsirannya mendekati titik 0, berarti ini arahnya ke sini, ke bawah atau mendekati 0 ya. Oke. Setelah itu yang X plus 2Y. Nih, yaitu 5,2,5, X-nya 5, Y-nya 2,5. Kita arsir ke bawah. Maaf. Ya, kita arsir ke bawah karena dia kurang dari 5. Ya. Oke, kita arsir ke bawah. Nah, ada dua daerah yang sudah terkena arsiran, yaitu yang ini yang ada tulisan HP-nya. Yang ini kan tadi hanya satu kali dari garis yang ini ya. Nah, kemudian X-nya lebih besar 0. Berarti tadi X-nya lebih besar 0 ke kanan. Ya, ke kanan. Nah, kemudian Y lebih besar 0 ke atas. Nah, yang terkena 4 kali arsiran itu daerah sini. Nah, maka ini ya daerah HP-nya. Oke. Nah, itu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Baik anak-anak, tugas untuk di pertemuan kali ini ada tugas project KD 4.4, yaitu kalian harus menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ada 2 soal. Kalian gambarkan dengan menggambar boleh di buku tulis ataupun di buku
di buku kertas folio ataupun kertas HVS. Nah, pastikan bahwa gambar kalian jelas mulai dari menentukan nilai X dan Y-nya, serta boleh dengan menggunakan warna-warna yang berbeda, agar saya bisa mengetahui mana daerah himpunannya. Dan jangan lupa dituliskan daerah himpunannya ada di mana. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikirim di classroom. Kemudian pekan depan kita akan mempelajari materi model matematika dan nilai optimum di bab 4 program linear. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.